Monkey D. Luffy, seorang bocah karet dengan impian yang tampaknya konyol, menjadi raja bajak laut. Tapi dalam lebih dari 1000 episode One Piece, kita belajar satu hal. Impian Luffy tidak pernah sesederhana itu. Ia bukan karakter yang hanya ingin kuat. Luffy adalah simbol kebebasan, harapan. Dan dalam video ini, kita akan menyelami siapa sebenarnya Luffy. Dari asal-usulnya, kekuatannya, filosofi hidupnya, hingga warisan besar yang ia pikul. Luffy tumbuh di desa Fushia. Tapi ia bukan anak biasa. Kakeknya adalah Garp, pahlawan angkatan laut. Tapi Luffy justru terinspirasi oleh Shanks, seorang bajak laut. Hubungan antara Garp dan Luffy begitu menarik. Garp mencoba memaksanya menjadi prajurit, tapi Luffy memilih menjadi bajak laut. Disinilah pertama kalinya kita lihat Luffy hidup dengan prinsipnya sendiri. Momen krusial datang saat ia makan buah iblis Gomu Gomu no Mi dan tubuhnya menjadi karet. Tapi yang paling menyentuh adalah saat Shanks menyelamatkannya dari monster laut dan kehilangan lengannya. Luffy menangis, lalu berjanji, "Aku akan jadi bajak laut hebat." Impian Luffy sederhana, menjadi raja bajak laut. Tapi saat ditanya mengapa, jawabannya mengejutkan. "Aku ingin jadi orang paling bebas di dunia." Bagi Luffy, raja bajak laut bukan posisi, tapi kebebasan mutlak. Inilah inti dari karakter Luffy. Ia tidak tertarik memimpin dunia, menguasai wilayah, atau politik. Dia menolak sistem. Dia tidak peduli dengan gelar. Luffy akan meninju Tenryubito jika mereka menyakiti temannya, meski dia tahu itu berarti memancing perang dunia. Dan filosofi ini membuatnya berbahaya bagi pemerintah dunia, karena dia tak bisa dikendalikan. Dulu kita kira Gomu Gomu no Mi adalah buah sederhana, elastisitas, tapi Luffy mengubahnya jadi senjata mematikan. Gear Second mempercepat aliran darahnya. Gear Third membuat tangannya raksasa. Gear Fourth menciptakan mode seperti binatang. Dan lalu, Gear Fifth. Disinilah kita tahu buah ini bukan Gomu Gomu no Mi, tapi Hito Hito no Mi, model Nika, Dewa Matahari, sebuah buah mitos yang memungkinkan tubuh Luffy melakukan hal mustahil. Hukum fisika pun bisa ia kendalikan. Kekuatan Luffy tidak pernah hanya soal otot, tapi imajinasi. Gear Fifth memperlihatkan Luffy sebagai karakter Looney Tunes yang bisa membuat lawan terbang seperti kartun. Ia menciptakan lawan yang tertawa, tapi takut. Luffy juga menguasai Haki, Kenbunshoku untuk melihat masa depan, Busoshoku untuk memperkeras pukulannya, dan Haoshoku yang membuat musuh pingsan hanya karena tekanan jiwanya. Luffy adalah pemimpin, tapi bukan dengan strategi atau kecerdasan. Ia memimpin karena semua kru tahu Luffy akan bertarung dan mati demi mereka. Saat Robin ditangkap CP9, Luffy tidak peduli pada akibat politik. Ia meneriakkan, "Katakan bahwa kau ingin hidup." Saat Ace disandra, Luffy menyerbu Marineford tanpa rencana, hanya keyakinan dan keberanian. Dan yang paling emosional, saat Ace mati, Luffy hancur. Kita melihat sisi paling manusiawi dari Luffy, ketidakberdayaan. Tapi dari sana ia bangkit dan mulai melatih diri 2 tahun. Nama D.
Di tengah nama Luffy bukan sekadar huruf. Itu adalah simbol kehancuran terhadap sistem lama. Gold di Roger, Ace di Portgas, dan Monkey di Luffy. Semuanya mengguncang dunia. Luffy bukan sekadar bajak laut. Ia adalah katalis revolusi. Ia membakar bendera pemerintah dunia di Enies Lobby, menumbangkan Doflamingo, simbol korupsi Tenryubito, menang melawan Kaido dan Big Mom, dua Yonko yang menguasai dunia lama. Luffy membuat musuh jadi sekutu, Vivi, Law, bahkan Yamato. Ia tak pernah meminta dihormati, tapi semua orang mengikutinya karena dia tulus. Joy Boy adalah legenda dari masa lalu yang konon akan kembali. Ketika Luffy bangkit setelah kalah dari Kaido, suara drum kemerdekaan terdengar. Zunesha berkata, "Joy Boy has returned." Itu artinya Luffy bukan hanya tokoh utama. Dia adalah titik balik sejarah. Orang yang akan mengakhiri era lama dan membawa era baru. Namun Luffy tak tahu semua ini. Ia tetap hanya ingin bertualang dan bebas. Luffy bukan karakter sempurna. Dia bodoh, ceroboh, sering tak tahu arah. Tapi dia punya hati yang tak tergoyahkan. Ia membuat musuh menjadi teman, menyatukan dunia tanpa ia sadari. Di dunia One Piece yang rumit, penuh konflik politik dan moral abu-abu, Luffy adalah cahaya. Sebuah prinsip sederhana, lindungi temanmu, kejar impianmu, jangan pernah menyerah. Dan mungkin itulah kenapa kita semua ribuan episode kemudian masih setia mendukungnya.